tinggi datangnya bola, Bambang Pamungkas yang berdiri bebas di sana langsung menyambutnya, melompat dan menyundul bola ke arah gawang. Gol! Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsah. Nah, sore ini edisi khusus ini bagi saya. Kebetulan 10 Juni ini adalah ulang tahun Bambang Pamungkas. Kali ini saya akan ngobrol dengan orang yang sangat berpengaruh dalam karirnya Bambang Pamungkas, Pak Misranto. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pripun kabari, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah. Nah, kalau bicara Bambang Pamungkas pasti tidak bisa dilepaskan dari sosok jenengan ini. Iya. Pak Misranto niki sakjane latar belakangnya apa, Pak? Saya latar belakangnya juga semua olahraga saya bisa. Dan bisa, tidak hanya bisa tok gitu ya. Dalam arti sepak bola dan voli ya cukup berprestasi. Ngelatih juga sepak bola, Pak? Ngelatih sepak bola juga ngelatih voli demi biaya sekolah anak-anak. Nah, Pak, anak Pak Misranto ini kan ada 7 sebenarnya. Iya. Salah satunya Bambang Pamungkas. Iya. Ini memang yang anak laki-laki itu memang diarahkan ke olahraga semua, Pak? Ya, kebetulan iya. Sepertinya kakak-kakaknya juga semua sepak bola, laki-laki. Yang laki-laki itu ya. Nggih. Tapi yang lainnya kan 3 perempuan. Itu tidak ada yang voli, tidak ada untuk yang putri. Tidak ada yang suka olahraga. Hanya yang laki-laki ya? Yang laki-laki sepak bola semua. Jadi semua diarahkan ke sepak bola? Ya, kebetulan gini, saya kan seorang pelatih di PTP Nusantara 9, yang mana peralatan ada semua, dalam arti bolanya ada. Jadi kalau sedang ngelatih untuk PTP, saya ngelatih anak saya. Nebeng gitu loh deh. Nggih. Lah, Pak Bambang itu kan pernah cerita begini, Pak. Ya. Umur 8 tahun itu dikasih hadiah sepatu bola. Iya. Pak Misranto ini memang sudah mencium bakatnya Bambang di sepak bola atau Sebetulnya belum, tapi usia-usia dia itu kan masa-masa ya ada pembinaan bakat. Kebetulan seusia dia tuh banyak anak-anak yang sini daripada nganggur, coba ayo latihan sepak bola. Nanti syukur kalau syukur menjadi pemain yang baik. Cukup banyak, ada yang 20 orang yang rasa latih, dan bolanya itu juga banyak juga karena dari PTP. PTP saya kebetulan ngurusi bola itu, yang latihnya lapangannya, sarananya ada. Nah, saya latih ya cukup anak-anak tidak bayar. Orang bayar, kalau orang bayar memang katanya. Ya enggak bayar aja susah kalau di kampung itu. Sehingga apa yang saya latih ya saya tujuannya kalau bisa pemain itu menjadi pemain nasional. Sehingga cara ngelatihnya pun ya pakai target, tidak hanya lari, melaku, sageleme. Ya namanya sekolah apa saja, tanpa disiplin yang kita terapkan tidak bisa jadi. Ya latihan, ya datang waktunya, ya apa saja. Tidak hanya sepak bola, kalau tanpa disiplin tidak akan jadi. Nah, yang diberikan pada Bambang Pamungkas sendiri apa, Pak? Proses latihannya itu, Pak? Latihannya mulai dari pengisian fisik, terus teknik skill sepak bola, macam-macam termasuk penalti, ya ada syuting ke gawang,
Sebab gawang, syuting ke gawang itu juga ada aturannya. Saya mengarahkan ke gawang mana yang harus tidak bisa dijangkau oleh penjaga gawang. Dalam arti kalau syuting itu mestinya gawang terjauh, tiang jauh yang harus kita berikan. Katakanlah umpamanya heading dari kiri, ya gawang yang sebelah kanan. Sebab gawang kalau dari sana bolanya, otomatis penjaga gawang di sini. Ini tiang gawang di sini, di sana kosong. Itu hal itu bisa diketahui seorang pelatih. Tapi kalau anak itu tidak dikasih tahu, tidak tahu. Jadi harus berulang kali dikasih tahu bahwa sasarannya ke sana, syuting maupun heading. Jadi walaupun headingnya pelan, tapi gawang jauh, tetap akan sulit dijangkau oleh penjaga gawang. Itu yang dilakukan dulu, diberikan kepada Bambang, Pak. Termasuk ini, Pak, kan Pak Misranto tadi bilang bahwa latihannya komplit ya, karena tujuannya tim nasional. Artinya kan berarti apa ya, proses latihannya lebih daripada yang lainnya, Pak? Iya, dalam arti lebih daripada yang lain, semua pakai target tadi. Katakanlah target saya putar lapangan umpamanya 10 kali. Hari ini ya mungkin 2 kali, tahapan, ada tahapan berikutnya sampai target itu terpenuhi, gitu loh. Kalau itu target itu tidak terpenuhi, pindah pelatih atau kebetulan di seleksi timnas atau di tingkat Jawa Tengah, ya tidak kuat, di sana pun akan tersingkir karena fisiknya lemah. Di samping itu memang teknik skill bolanya macam-macam deh. Macam-macam, bahwa dribble bagaimana, dribble harus balik kanan bagaimana, bisa menggunakan kaki kanan. Kalau umumnya yang digunakan kanan terus, tapi saya enggak, ke sana kanan, ke sini kiri. Jadi dua-duanya harus, ya, dua kaki harus terlatih. Sebab ya itu tadi, saya paling gampang, kalau tangan bisa nulis kanan, mengapa tangan kiri tidak bisa nulis? Karena tidak bisa dilatih. Karena tidak dilatih. Tidak terlatih. Tapi kalau kanan bisa nendang, mengapa kiri tidak bisa nendang? Ya karena tidak dilatih. Harus dilatih nendang. Sebab PD-nya, kalau tidak PD nendang kiri kan tidak berani deh. Ya. Kok orang lebu malah nendang kayak gitu. Tapi kalau PD lain, kita laksanakan hasilnya. Dan itu semua diberikan dulu waktu Bambang kecil, Pak? Iya. Nah, Pak, Bambang ini kan terkenal headingnya, lompatannya tinggi. Proses latihan dulu gimana, Pak, yang diberikan? Pengisian otot kaki. Otot kaki termasuk pengisian otot paha. Kalau pahanya ini tidak terisi, kami paha ini kan juga pengarahan tendangan, tinggi loncatan. Jadi kalau ininya itu biasa saya melihat latihan bal-balan anyaran kon nendang bal, anak-anak kecil-kecil loh kon nendang bal, lalu sikile baru ngisi kon nendang bal, ya tidak bisa, ya teknik yang lain, itu kepeng dan sebagainya. Termasuk ada apa, latihan loncat, melompat itu, loncat itu? Ya, pengisian otot kaki paha. Nah, Pak, Bambang ini kan menurut saya nih kan pemain yang spesial lah, tidak hanya soal skill bermain bolanya, tapi soal sikap. Kan apa ya, respect terhadap pemain yang lainnya, respect terhadap pelatih, respect terhadap wasit. Bekal apa yang dulu diberikan jenengan ke kalau saya mengatakan, terutama kepada wasit, ya penghormatan kepada pemain, namanya wasit itu kan, saya juga sekolah pelatih dia. Dalam arti seorang pelatih yang mengikuti kursus itu pasti diberikan kursus wasit. Nah, wasit itu mesti faktor kesulitannya ada. Jangan melihat wasit itu mudah, sehingga banyak faktor mungkin kesalahan itu wajar. Tidak bisa kamu terus wenang-wenang menjelekkan wasit. Susah, jadi wasit itu susah. Gitu. Jadi seorang pelatih tahu kesulitan seorang wasit, sehingga tidak semudahnya nyalahke wasit goblok, matanya pijak. Ada seorang pelatih tidak gitu, lebih-lebih pemain. Jadi
apa saja yang diputuskan wasit adalah mutlak, sudah tidak bisa dibantah. Itu wasit yang sesama pemain sama saja, menghargai pemain, tidak bisa sesama mencari makan di rumput hijau, terus mencederai, main kasar, jangan. Itu yang saya tekankan pada dia. Itu selalu diulang-ulang terus, Pak? Iya, sebab seusia anak muda itu tidak diulang. Contoh saja ya, kalau saya ngelatih, mungkin orang tua bosan, latihannya kok gitu terus. Ya, enggak ganti-ganti, dilatih berulang sekali saja. Apa yang saya berikan teori, harusnya menghindari gini. Prakteknya itu belum tentu semua dijalankan oleh pemain. Nah itu karena lupa, sudah. Ya karena kebiasaan sudah mainnya biasa. Apa yang diberikan tuh nggak pernah digunakan. Itu ke realitas di lapangan begitu. Sehingga saya kalau ngelatih itu, orang yang tidak tahu melatih kok guru ngono. Nah itu kan gitu, seorang orang tua kan gitu. Nggak ada perkembangan. Nah padahal itu diulangi saja belum tentu dijalankan. Itu. Nah, di ini Pak, di banyak kesempatan itu Bambang Pamungkas selalu bilang begini Pak. Bapak saya itu pengkritik saya nomor 1 lah bagi saya. Iya. Itu memang begitu Pak ya? Setiap betul. Permainan Bambang selalu dikritik. Iya. Sebab gini, tujuan orang tua kan kalau melakukan kesalahan, artinya ngeritiknya itu demi kebaikan, jangan sampai terulang lagi. Sehingga namanya Bambang itu kalau main dilihat saya enggak mau. Sehingga saya datangnya lihat pakai payung saya tutup begini. Tapi sampai di rumah apa yang dilakukan kesalahan saya perbaiki demi kebaikan. Jadi kalau pas Bambang main masa kecil itu jangan nonton ditutup payung biar dia nggak tahu. Iya dia nggak tahu. Tapi sampai main profesional tetap dikritik Pak. Ya kalau sudah profesional ya jarang lah saya mengkritik. Tapi kalau ada yang fatal, jadi ya saya bilang kok ngono bang, kuning ini. Karena itu demi kebaikannya. Ya demi kebaikan. Ini menarik nih kan, karena dikritik oleh orang tuanya sendiri lebih mengena Pak ya. Iya. Nah Pak Misranto ini kan ada apa ya, perjalanan banyak. Perjalanannya Bambang Pamungkas sangat panjang. Ya seperti yang saya bilang tadi, ini salah satu pemain yang sangat istimewa. Pasti ada kiat-kiat khusus lah yang dimiliki oleh jenengan yang bisa dibagi pada orang tua. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika melihat anaknya berbakat di sepak bola Pak? Ya tadi kan untuk menjadi pemain nasional kan sudah ya. Yang jelas sebagai pemain nasional, walaupun tidak semua pemain nasional begitu, tapi harapannya saya ya syukur begitulah. Dalam arti kemampuan penghasilan Bambang itu tidak lupa pada keluarga. Ya, tidak hanya ayah ibunya, kakaknya itu menerima. Itu tadi kebutuhan yang mungkin yang perlu dibantu Bambang. Tidak seperti saya tahu-tahu nggak gaji Pak, makanya nggak ngerti. Ya pegang uang jadi tidak. Coba artinya ya punya harapan sih punya, tapi yang kapan mungkin terlaksanakan ya nggak mungkin gitu loh. Tapi ternyata panggilan mengatakan saya harus berangkat, tidak ada 1 minggu berangkat. Ya alhamdulillah lancar sampai sana gitu. Itu Bambang, bukannya saya Bang aku nggak ngaji itu kok jalan kok. Sebab saat itu saya berdua itu sama ibunya 100 juta loh. 100 juta yang harus cash keluar. Mobil ya 130 juta, enggak minta saya tuh. Tahu-tahu Iya, ya itu tadi tahu di bel, Pak kalau Nas Poko milih mobil.
Tidak minta, sebab gini, saya selaku orang tua tidak tahu kekuatan dia sampai di mana. Kalau saya minta mengatakan, Bang, ngeluk duit 5.000, nek ora duit lah malah beban tadi. Nggih. Beban, sangat beban. Tidak pernah minta, sampai sekarang tuh saya tuh tidak pernah minta kalau tidak diberi. Itu saya, keluarga saya juga gitu. Nah Pak, kalau ini untuk para orang tua yang lainnya ini, Ya, dan juga untuk pemain-pemain muda, ya. kalau buat orang tua terlebih dahulu, pesan buat orang-orang tua kalau melihat anak-anaknya yang kecil yang mau berlatih sepak bola itu, sebagai orang tua itu apa yang harus dilakukan orang tua untuk mensupport anaknya itu Pak? Saya sudah berangkat tadi mungkin sudah saya ngomong bahwa di SSB sini kan banyak. Saya pernah datang. Saya salut kepada orang tua siswa yang mendatangi latihan, artinya mengantarkan latihan, tahu hariannya, kalau latihan itu bagaimana, ya kan? Sebab tidak semua orang tua begitu. Nggih. Ya kan? Ada pemain yang sekolah sepak bola itu karena kemampuan orang tua. Anaknya sebetulnya tidak punya bakat, orang seneng ke situ, tapi orang tuanya menggebu kok pengen kayak Bambang. Nggih. Kan di sekolah kayak itu tidak bisa, tidak jalan. Begitu pula sebaliknya, anaknya menggebu wong tua ora gelem, tidak akan jadi. Dua-duanya sama. Dalam arti orang tua itu tidak hanya bapaknya toh, ibunya juga gitu. Apa yang saya katakan tadi bahwa beli sepatu bapaknya oke, ibu ora oke. Iya. Ya kan? Nggih. Iki dite-mimingan lho. Nggo tuku sepatu lha engko mangane sore apa? Kalau ibunya ojo tuku beras kok. Ini apa yang saya lakoni? Apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan dulu begitu, situasinya begitu. Tapi sekarang sudah enak dalam arti latihan di sini, rumahnya walaupun jauh, desa sana. Tapi sepeda motor ada. Ya kalau saya dulu, rumahnya sini latihan di Ungaran. Oh, nggih. Sepeda tidak ada. Naiknya bis. Rekoso ini kok ngopo? Itu saya sampaikan pada orang-orang tua siswa. Jadi kalau orang tua siswa tidak peduli, tidak mendukung, kalau mendukung sing didukung ora gelem ya ora sampai sekolah kayak bal-balan. Ora bakal dadi. Gitu loh. Latihan lida-lide, sesuk mangkat, sesuk ora gitu. Nah, di samping itu namanya sekolah sepak bola, SPP harus lancar. Nggih. Ya, sebab sing nggo bayar pelatih itu SPP itu. Nggih. Gitu. Kalau SPP-nya enggak lancar, lah sing nggo bayar pelatih apa? Kalau mati pelatihnya enggak datang kan gitu. Jadi harus Ya, support total. Iya. Harus saling. Iya. Ya dua-duanya antara anak dua-duanya. dan anak. orang tuanya. Saya musim hujan. Hari contoh Pak, nek bal-balan ning desa lho, ora stadion lho. Nek bal-balan hujan leren ora. Kan tetap latihan deh. Nggih. Tetap main sing bal-balan. Kecuali di stadion Megung itu memang dihentikan. Tapi nek arep mangkat bal-balan hujan ora diterke. Itu kan gangguan juga. Jadi kalau saya hari latihan harus latihan, tidak bisa tidak. Di samping itu kepedulian orang tua siswa ya itu tadi, latihan hari Senin jam 3 harus sampai lapangan, kok jam 12 dik turu. Ya itu tugasnya orang tua membangunkan, ayo persiapan latihan kan gitu. Tapi itu orang tua kalau diam saja ya enggak bisa, ya enggak latihan. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir ini buat pemain-pemain muda ini. Karena saya melihatnya Bambang Pamungkas ini kan luar biasa sikapnya di dalam dan di luar lapangan. Nah untuk pemain muda ada pesan nggak Pak buat mereka Pak? Nah ini kalau saya pesan secara kan juga susah juga, dalam arti pesan yang saya sampaikan kepada orang tua tadi itu sebagai campur orang tua itu yang mengandani, yang memberitahu pada anak-anak bahwa sepak bola itu tidak bisa hanya
leda-lidi. Kalau memang punya tujuan yang baik ya kita lakukan yang sebenarnya. Sebab lain dengan dulu ya. Kalau zaman dulu masa kecil saya, woi bal-balan terus dia mangan bal. Iya kan? Nah sekarang kan lain. Entah bal-balan, entah bulu tangkis, entah apa bisa untuk hidup. Nah itu. Jadi kalau memang orang tua yang harus memberikan tahu apa yang saya berikan tadi sebagai bahan disampaikan, tidak bisa bal-balan leda-lidi. Artinya jangan merasa sok pintar. Ya. Mungkin kamu baik yang terbaik di rumah, tapi belum tentu di kampung, di ya. Provinsi atau tingkatannya. Jadi kalau di SSB sudah baik, neng omah kowe paling abdi bisa omah kok. Tapi di kampung belum tentu. Mungkin di tingkat kabupaten lain lagi. Tingkat provinsi sudah bicara lain lagi, lebih tingkat nasional kan gitu. Sehingga latihan itu tidak ada batasnya, selesainya gitu loh. Jadi walaupun Anda menjadi pemain nasional ya latihan, nggak bisa. Anda ninggalkan latihan ya ninggalkan bal-balan sudah. Itu juga yang dilakukan Bambang dulu. Iya. Ketika pulang ke Getas ini latihan, tetap latihan. Latihan rutin pagi sore. Sehingga Bali Jakarta tidak nol. Sebab kembali Jakarta sudah main lagi. Kalau di rumah tidak latihan, ya nol. Fisiknya. Udah, pengangguran menang baik. Itu apa yang saya berikan dia. Dan dia sudah tahu. Dia latihan sendiri. Cukup bola satu bawa sana lapangan. Belum tahu lapangannya ya. Dan waktu syuting boxnya itu ada. Tembok. Gambar gawang ini. Jadi latihan sendiri, bola kembali sendiri. Itu yang selalu dulu dia lakukannya. Jadi latihan sendiri. Nah, ini obrolan menarik bersama Pak Misranto, bapaknya Bambang Pamungkas. Saya sih percaya ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari beliaunya. Mungkin itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Omah Bal-Balan. Matur suwun sangat Pak atas waktunya. Makasih, maaf saja kalau banyak kesalahan saya. Selamat sore kawan-kawan.